Pada 11 Maret 2020 lalu, WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pandemi ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat namun juga perekonomian bangsa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang salah satu fenomena ekonomi yang sedang terjadi di masa pandemi ini, yaitu resesi. Resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang, umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam 2 kuartal berturut-turut. Arti kata resesi bisa juga dimaknai sebagai pelambatan atau kontraksi besar dalam kegiatan ekonomi. Apa aja sih penyebab resesi ekonomi di Indonesia? Berikut fenomena umum yang menyebabkan terjadinya resesi. Pertama, guncangan ekonomi secara tiba-tiba. Kedua, utang yang berlebihan. Ketiga, gelembung aset. Keempat, inflasi yang terlalu tinggi. Kelima, deflasi berlebihan. Dan yang terakhir atau keenam, perubahan teknologi. Indonesia sendiri pernah mengalami resesi ekonomi pada tahun 1998. Dalam sejarah resesi ekonomi Indonesia, krisis tersebut bahkan sampai menjadi pemicu utama tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus selama 6 bulan di tahun 1997 dan berikutnya masih minus di 9 bulan pertama tahun 1998. Salah satu faktor yang memperparah penyebab resesi ekonomi Indonesia pada 1998 adalah besarnya utang luar negeri Indonesia dalam bentuk valuta asing, baik utang pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta. Pandemi COVID-19 akhirnya membuat Indonesia harus kembali masuk ke jurang resesi ekonomi usai 22 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 mencatatkan kontraksi atau minus 3,49% secara tahunan atau year on year. Artinya, dalam 2 kuartal berturut-turut, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB mencatatkan pertumbuhan negatif. Sebelumnya, pada kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 5,32%. Dampak langsung dari resesi ini misalnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terus berlanjut dan semakin merata di hampir semua sektor pekerjaan. Pendapatan kelompok masyarakat kalangan menengah dan bawah mengalami penurunan secara signifikan, terjadi migrasi pengangguran dari perkotaan ke desa, serta angkatan kerja baru semakin sulit bersaing sebab lowongan pekerjaan menurun. Di sisi lain, perusahaan biasanya akan mencari pekerja baru yang sudah berpengalaman. Nah, selanjutnya, solusi mengatasi resesi perekonomian Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial dan program dukungan lainnya yang sudah ada di program pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, menjaga ketahanan dunia usaha dengan mempercepat realisasi insentif perpajakan dan relaksasi aturan lain agar dunia usaha masih bisa berproduksi di tengah pandemi dan meminimalisir dampak pada pengangguran dan PHK. Selanjutnya, semakin serius menanggulangi pandemi COVID-19 di dalam negeri, sebab apabila kasus positif terus menanjak, akan membuat kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas yang menopang pertumbuhan menjadi menurun. Di sisi lain, penanggulangan pandemi COVID-19 yang tidak maksimal dikhawatirkan hanya menguras fiskal negara, sebab semakin lama pandemi, maka stimulus fiskal harus diberikan secara terus-menerus. Selanjutnya, tetap menggenjot ekspor dan investasi karena kedua indikator ini penting bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, terus menciptakan lapangan kerja dan konsumsi kelas menengah atas agar beban fiskal berkurang dan simpanan para kelas menengah atas yang meningkat di perbankan bisa masuk ke ekonomi real. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai isu makroekonomi terkait resesi ekonomi di Indonesia. Harapan dari kelompok kami, semoga perekonomian di Indonesia dapat kembali membaik. Terima kasih.